Hai, sahabat Bangga. Selamat datang di podcast spesial hari ini yang bertema Bangga Jadi Indonesia. Hari ini kita bukan cuma ngobrol, tapi juga merayakan keindahan, kekayaan, dan juga semangat Indonesia. Apalagi cocok dengan momentum yang sekarang ini di bulan Agustus, yaitu kemerdekaan Indonesia. Nah, seberapa seringkah kalian mengucapkan "Aku cinta Indonesia"? Atau mungkin baru tersadar betapa beruntungnya kita hari ini lahir di tanah air yang begitu kaya? Di episode kali ini kita bakal bahas apa sih yang bikin kita sebagai anak muda harus makin bangga jadi bagian dari Indonesia. Baik, mulai dari budaya, prestasi sampai peran kita untuk negeri. Kita hari ini akan diskusi untuk memberikan inspirasi kepada teman-teman yang lainnya. Baik, di sini saya ditemani oleh 4 teman saya yang sangat keren-keren nih. Yang pertama, kita kenalan dulu ya bersama Mbak Zulfa. Mbak Zulfa, silahkan perkenalkan diri. Hai semua, kenalin aku Zulfa dan ya aku adalah seorang seniman tari. Dan ya aku kali ini bakal bikin kalian semua jatuh cinta sama tarian Nusantara dari Indonesia. Wih, keren keren keren. Mbak Sulfa ini seniman dan sering banget mempromosiin tarian tradisional loh. Nah, yang kedua ada Mas Iqbal nih. Mas Iqbal ini adalah seorang atlet voli daerah yang baru aja menang kejuaraan nasional. Yuk, Mas Iqbal, apa kabarnya nih? Halo Kak Jen, kabarnya baik sekali. Dan aku siap cerita kenapa ada atlet Indonesia tuh bisa juara bukan cuma di lapangan tapi juga juara di hati gitu Kak Jen. Waduh, waduh, Mas Iqbal, keren banget, keren banget. Baik, selanjutnya ada konten kreator kita nih yang viral, Mbak Danin. Mbak Danin, aku penasaran nih, konten apa ya yang sering kamu bikin agar kita tuh menjadi anak Indonesia yang membanggakan budaya dan bangsa kita sendiri nih? Halo Mbak Jen, halo teman-teman. Gampang banget setiap kali ya aku bikin video konten tentang keindahan alam, budaya Indonesia. Itu tuh pasti bakal trending lokal. Itu buktinya Indonesia itu memiliki kekayaan yang keren banget. Wih, memang bener sih, Indonesia itu memiliki kekayaan yang keren banget. Yang terakhir nih ada Mbak Diara. Halo Mbak Diara. Mbak Diara ini adalah aktivis lingkungan yang hobi banget ngebersihin sungai-sungai, pinggir pantai. Iya Mbak Diara ya. Oke, boleh Iya, halo. kenalannya Mbak. Oke, terima kasih Mbak Jian. Halo Mbak Jian dan teman-teman semua. Saya aktivis lingkungan. Saya ingin Indonesia menjadi negara yang bersih, bebas dari sampah, sungai yang bersih. Pokoknya harus menjadi negara yang maju, menjadi negara yang bersih. Terima Keren-keren kasih. line up kita. Iya, sama-sama Mbak. Line up kita hari ini keren-keren banget ya. Nah, sahabat Bangga, siap-siap dengerin obrolan seru kita yang bakal bikin kita semangat nasionalisme nih. Siapin kopi atau teh favorit kalian. Kita akan bersama-sama menyulutkan api kebanggaan kita sebagai anak Indonesia. Baik, sebelum mulai, aku akan memberitahukan segmen pertama kita yaitu bertema apa yang bikin kamu paling bangga jadi orang Indonesia. Nah, kita mulai pada segmen pertama ini yaitu dengan pertanyaan yang simpel tapi dalam. Apa satu hal yang bikin kalian paling bangga jadi orang Indonesia? Aku bakal lempar ke kalian satu-satu dan harus dijawab dengan jujur ya. Yang pertama, yuk Mas Iqbal. Kalau aku bangga banget sih sama budaya kita, budaya gotong royong, di mana ketika aku latihan di luar negeri, aku jarang menemui gotong royong seperti itu. Tapi kalau di Indonesia, gotong royong sekecil apapun dari tetangga itu pasti akan membantu sih Kak Jian. Kurang lebihnya seperti itu yang aku banggakan dari Indonesia. Semangat Widih. gotong royongnya. Keren-keren. Terima kasih Mas Iqbal. Waduh, iya ya, Sama-sama aku Mbak juga Jian. baru tahu nih kalau misalkan di luar negeri itu em,
untuk budaya gotong royongnya nggak sedominan kita ya. Baik, kalau begitu yang kedua nih boleh Mbak Zulfa? Oke, baik. Aku mau bilang nih, kalau budaya kita itu hidup banget loh. Aku terharu waktu lihat festival budaya kita itu udah populer banget di luar negeri. Kayak kemarin itu ada festival tari di Jepang sama Korea. Terus ada anak Jakarta yang main angklung. Padahal angklung ini asalnya dari Bandung atau Jawa Barat loh. Terus dan juga di Bali juga itu tetap lestari banget. Karena di sana kan banyak pendatang-pendatang ya, khususnya tuh dari luar negeri. Nah, Bali tetap lestari di era modernisasi. Nah, kita tuh kayak punya harta karun gitu loh yang nggak ada duanya di dunia. Gitu, terima kasih. Nih, iya ya benar Mbak. Melalui tarian, musik itu bisa mempromosikan juga ya tentang budaya kita di sana dan juga membuat kita bangga ya akan budaya kita di luar negeri. Kemudian yang ketiga kepada Mbak Diara, boleh dipersilahkan menjawab. Oke Mbak Jia, menurut aku pribadi nih, aku bangga jadi aktivis lingkungan karena dulu itu susah banget cari komunitas-komunitas untuk membersihkan lingkungan, khususnya mungkin lingkungan sekitar gitu ya. Nah sekarang itu lebih mudah Mbak, dimana ibu-ibu PKK dari yang tua sampai anak muda itu gampang untuk diajak kita kerjasama dalam membersihkan lingkungan, sehingga inilah bukti kalau Indonesia itu bersatu gitu. Makasih ya Mbak Diara atas penjelasannya. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang terakhir kepada konten kreator kita Mbak Danin. Boleh? Silahkan Mbak jawabannya. Oke, baik. Sebagai konten kreator keindahan alam ya dan budaya, makin hari tuh kita tuh makin cinta banget loh sama Indonesia. Kenapa sih? Karena dari gunung sampai laut semuanya instagenik banget. Misalnya ini lagi trending tentang Raja Ampat, tentang warna-warna karangnya yang bikin speechless, besoknya lah udah muncul tentang Danau Kalimutu. Kalian tahu nggak sih Danau Kalimutu itu ada di mana? Danau Kalimutu kan ada di NTT ya. Sekarang tuh lagi viral juga tahu, bukan cuman pemandangannya aja loh, tapi dia punya 3 warna yang berbeda dan ketiganya ini bisa berubah seiring berjalannya waktu. Warnanya itu bisa kadang biru, kadang dia merah tua, kadang dia hijau kehitaman. Kalau ilmuwan bilang ini itu karena reaksi kimia, mineral, dan gas vulkanik. Tapi ada loh warga yang percaya kalau ini tuh karena ada roh leluhur yang tinggal di sana. Gimana? Keren banget kan informasinya? Kalian juga Waduh, belum tahu kan waduh. mungkin? Ini bisa nambah-nambah ilmu pengetahuan kalian. Iya ya Mbak ya, bisa jadi wawasan kita juga ya sebagai bangsa Iya, Indonesia. betul Masuk sekali ya. nih dengan tema kita. Boleh nih, wah keren-keren banget. Aku catat nih poin-poinnya ya. Ada kebersamaan, budaya hidup, kreativitas anak muda, sama kebersihan lingkungan. Ternyata banyak banget ya alasan kita untuk bangga terhadap Indonesia. Baik, kita masuk ke segmen 2, bongkar prestasi bangsa Indonesia. Nah, kalau kita udah bahas alasan bangga, sekarang saatnya kita bahas mengenai bongkar prestasi. Indonesia itu nggak cuma cantik, tapi juga juara di kancah dunia. Siapa yang nggak siap teriak untuk merdeka gitu? Yuk, untuk Mas Iqbal, boleh nih dibicarakan, memberikan penjelasannya kepada kita mengenai prestasi-prestasi yang telah Mas Iqbal em, dapatkan selama ini. Oke, baik, terima kasih kepada Mbak Jian. Kalau prestasi-prestasi Indonesia yang didapatkan dari segi olahraga, tepatnya kemarin di tahun 2023, tepatnya di ajang Olimpiade SEA Games, kita kontingen Indonesia berhasil membawa pulang sejumlah 87 medali dari bulu tangkis sampai olahraga e-sport. Kita all-round champion, kurang lebih seperti Wah, itu. wah, wow. Tepuk tangannya boleh nih teman-teman. Memberikan kita prestasi yang membuat kita bangga juga terhadap Indonesia ya di kancah olahraga. Baiklah, kalau untuk Mbak Diara sebagai aktivis, boleh nih prestasi apa saja yang telah Mbak Diara lakukan untuk Indonesia? Kajian ini yang paling penting dan perlu digarisbawahi, Indonesia jadi pemimpin transisi energi
hijau. Dan di samping itu kita punya PLTS terapung terbesar di dunia Cirata loh. Wah, PLTS terapung terbesar di dunia Cirata. Baru tahu loh Mbak malahan. Waduh, bener-bener deh ya. Memang 4 teman-teman kita ini sangatlah keren. Baik, untuk yang terakhir Mbak Zulfa sebagai seorang seniman, aku juga yakin nih prestasinya juga pasti keren banget. Nah, teman-teman pada tahu nggak sih, kemarin itu UNESCO baru aja netepin gamelan sebagai warisan budaya dunia. Nah, bule-bule itu dari luar negeri sekarang tuh pada belajar loh gamelan di Jogja. Gamelan di Jogja. Waduh, aku juga baru tahu ya Mbak ya. Masya Allah. Untuk Mbak Daniel sendiri itu di mana Mbak prestasinya yang pernah didapatkan dan kira-kira itu prestasi yang bisa membuat bangga kepada Indonesia itu apa Mbak? Teman-teman coba deh cek di Instagram. Agar Wonderful Indonesia tuh ya udah tembus 15 juta. Coba kita cek di postingan masing-masing di Instagram ya, mulai dari Raja Ampat sampai Gunung Bromo, semua fit traveler seluruh dunia itu penuh sama Indonesia. Jangan lupa setiap kali kita ada postingan tentang kita pergi menjelajah Indonesia, jangan lupa kita kasih tagar Wonderful Indonesia agar semua orang di mancanegara tahu kalau Indonesia itu mempunyai kekayaan alam yang bagus banget. Setuju, setuju, setuju. Aku juga bangga banget ya kepada Indonesia ini karena memiliki beragam kekayaan alam seperti itu, kaya budaya, kaya bahasa. Baiklah, kesimpulan dari podcast kita hari ini adalah bahwa wawasan kebangsaan itu bisa kita dapatkan dari lingkungan sekitar kita, dari orang-orang sekitar kita, yaitu bisa dari sumber daya alam, bisa dari geografis, bisa dari profesi, seperti itu, seperti teman-teman kita yang ada di sini, ada yang seniman, ada yang atlet, ada konten kreator, ada aktivis lingkungan. Nah, sahabat, kita sudah sampai di penghujung episode perdana ini. Sebelum aku pamit bersama teman-teman, aku mau ajak kita semua di sini untuk berhenti sejenak, tarik nafas dan renungkan. Hari ini kita sudah belajar Indonesia seperti berlian, makin digali, makin banyak sisi yang berkilau. Sebelum kita tutup, mau ku ajak kalian semua teriak bareng sebagai komitmen kita. Siap? Oke, satu. Iya, Mbak. Indonesia bisa ya, Indonesia pasti bisa, gitu ya guys ya. 1, 2, 3. Indonesia Pasti pasti bisa. bisa.